Pemirsa, pencegatan konvoi kapal kemanusiaan dan penangkapan relawan global Sumut Flotilla menjadi isu kontroversial dan perhatian dunia. Selain menyoroti realita pahit pendudukan Israel terhadap jalur Gaza, peristiwa ini juga menunjukkan terjadinya pelanggaran kebebasan navigasi dan memicu perdebatan terkait legalitas aksi blokade laut. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Perhatian dunia tertuju ke Laut Mediterania ketika militer Israel mencegat puluhan konvoi kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menggunakan sistem pengintaian canggih dan kapal cepat, mereka mampu mengejar kapal para relawan dan merebutnya secara paksa. Dilengkapi pakaian taktis dan senjata laras panjang, mereka memaksa para awak dan penumpang kapal untuk angkat tangan dan menangkap semua. Eskalasi bahkan sempat terjadi saat tentara Angkatan Laut Israel menembak dua kapal konvoi. Rekaman video pengawas menangkap momen ketika tentara Israel menodongkan senjata laras panjang dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah kapal Girolama yang tergabung di dalam konvoi. Tak bersenjata dan tak berdaya, para relawan lantas berlindung dan menyerah. Dalam hitungan hari, semua kapal konvoi kemanusiaan global Sumut Flotilla telah dicegat. Sementara itu, ratusan relawan dari berbagai negara ditangkap oleh militer Israel. Sebagian di antara mereka meliputi 9 relawan dan jurnalis berkewarganegaraan Indonesia. Penangkapan 9 WNI terjadi dalam 3 waktu berbeda. Penangkapan pertama terjadi pada 18 Mei di 3 kapal yang terdiri dari Bella Rice, Osgurluk, dan Joseph. Sedangkan penangkapan WNI yang terakhir terjadi 2 hari kemudian dengan pencegatan kapal Caesar One. Menyusul peristiwa ini, kecaman mulai berdatangan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri RI. Melalui pernyataan bersama dengan Menlu berbagai negara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas keselamatan dan keamanan peserta konvoi dan menyerukan agar semua aktivis yang ditangkap agar segera dibebaskan. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan kecaman atas aksi pencegatan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla. Dalam pidatonya, Presiden Erdogan menyebutkan para relawan dalam konvoi sebagai pembawa harapan dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak terhadap perbuatan Israel. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. Pencegatan konvoi kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla dan penangkapan para relawan di perairan internasional memiliki dampak yang luas. Selain menyoroti blokade militer Israel atas jalur Gaza, hal ini juga menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi di laut. Sebuah fenomena yang kini kian sering dijumpai di perairan internasional. Laut yang sebelumnya menjadi sarana mempererat hubungan antar negara, kini justru menjadi alat politik untuk memperoleh konsesi. Selain di Gaza, peristiwa ini terjadi dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan blokade Amerika Serikat terhadap Kuba, Venezuela, dan Iran. Peristiwa pencegatan konvoi kapal kemanusiaan dan penangkapan para aktivis global Sumut Flotilla
juga menunjukkan perdebatan sengit atas legalitas aksi Israel. Di satu sisi, Israel mengklaim blokade lautnya sah secara hukum, sebab situasi konflik bersenjata dengan kelompok milisi Hamas di Gaza dan keperluan mencegah pengiriman senjata dari laut. Namun di sisi lain, banyak pihak menganggap status Israel sebagai kekuatan yang menduduki jalur Gaza membuat aksi blokadenya tidak sah. Lebih lanjut, jika kebutuhan dasar populasi tidak dipenuhi oleh kekuatan pendudukan, maka ada hak untuk memberikan bantuan kemanusiaan meski dalam kondisi tertentu. Selain itu, para aktivis Global Sumut Flotilla telah menegaskan bahwa misi kemanusiaan mereka bersifat non-kekerasan dan mereka mengkritik blokade laut Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza sebagai hukuman kolektif. Mengklaim bahwa secara hukum militer aksi interseptasi tersebut di perairan internasional dekat Siprus ini adalah sah berdasarkan hukum konflik bersenjata laut di Laut San Remo manual. Apa tanggapan Anda, Prof? Pertama, yang San Remo, emang ini dalam perang? Orang-orang sipil kok, ya kan? Kedua, ini dibilang propaganda. Kan sama aja negara-negara Barat pada waktu Indonesia mengambil Timur Timur, ya kan? Kan mereka orang Timur Timur bergabung sama kita, tapi orang Barat bilang ini dia melakukan aneksasi, ya kan? Propagandanya terus jalan kayak begitu, ya kan? Untuk memberikan pandangan. Nah ini memang perang perspektif kalau menurut saya. Mereka-mereka yang dari flotilla, mereka ingin bagaimana blokade yang dilakukan oleh Israel ini bisa tembus gitu ya. Dan itu dianggap sebagai tidak sah. Memang kalau mungkin masuk laut teritorialnya Israel, nah itu jadi masalah bagi mereka yang nggak punya visa. Nah, kalau misalnya tidak diizinkan, tapi ini kan masih di perairan laut internasional. Nah, mungkin dari pihak Israel dia mengatakan bahwa sebelum masuk ke tempat saya, laut teritorial, lebih baik diselesaikan di sini. Ini istilahnya preemptif. Perjuangan para relawan tidak berhenti di laut. Setibanya di pelabuhan Asdod, Israel, mereka menerima perlakuan kasar dan tidak pantas oleh pihak otoritas Israel. Rekaman video yang dirilis oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan para aktivis dikumpulkan di sebuah tempat dan dipaksa berlutut dengan dahi di lantai dan tangan terikat. Tak berdaya, mereka lalu dipaksa mendengarkan lagu kebangsaan Israel Hatikva. Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri berbagai negara, termasuk Spanyol, Kanada, Perancis, dan Belanda, memanggil duta besar dan diplomat utama di negara masing-masing untuk memprotes perlakuan Israel terhadap para aktivis yang dinilai melanggar martabat manusia dan tidak dapat diterima. Sementara itu, pemerintah Indonesia turut mengecam perlakuan Israel yang dinilai tidak manusiawi dan merendahkan martabat warga sipil misi kemanusiaan. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan tidak dapat ditoleransi. Meski tidak mudah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap telah berhasil dibebaskan. Berkat dukungan Turki dan koordinasi intensif oleh pemerintah Indonesia, mereka telah dibawa meninggalkan wilayah Israel ke Istanbul, Turki, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tanah air. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI
telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia. Dibalut suasana hangat dan dipenuhi rasa sukacita, Konsul Jenderal RI untuk Turki menyambut 9 relawan dan jurnalis warga negara Indonesia yang telah dibebaskan. Pemerintah Indonesia memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar, sehingga dapat tiba kembali dengan cepat dan selamat. Peristiwa pencegatan kapal dan penangkapan relawan Global Sumut Flotilla menyoroti realita pahit pendudukan Israel atas jalur Gaza dan kontroversi blokade laut di perairan internasional. Peristiwa ini juga menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warganya dan pentingnya kerjasama dengan komunitas internasional.